komunikasi. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan pada soal UTS mata kuliah pengantar Corporate Communication. Soal pertama yaitu jelaskan pemahaman Anda mengenai komunikasi perusahaan. Komunikasi perusahaan adalah sebuah aktivitas komunikasi yang berada pada suatu perusahaan, yang mana aktivitas tersebut ditujukan untuk menyampaikan sebuah informasi, membangun relasi ataupun hubungan, dan juga untuk mengelola persepsi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, media, investor, ataupun publik. Dari segi fungsi, komunikasi perusahaan berperan sebagai menyampaikan kepentingan ataupun informasi sebuah produk, dan juga untuk mengelola reputasi ataupun citra perusahaan dalam jangka panjang. Persoalan kedua adalah gaya komunikasi yang paling ideal. Menurut saya, gaya komunikasi yang paling ideal yang ada pada suatu perusahaan adalah gaya komunikasi two-way atau dialog dua arah. Karena dengan adanya gaya komunikasi ini diterapkan, antara pengirim dan penerima pesan itu sama-sama mendapatkan feedback. Jadi di antara keduanya tidak ada yang namanya miscommunication, dan solusi yang dihasilkan bisa secara cepat dan tepat. Contohnya seperti seorang bos yang berbicara kepada karyawan dan karyawan mendengarkan dan juga memberikan feedback atau memberikan timbal balik kepada si bos tersebut. Jadi sama-sama mendapatkan feedback antara pengirim dan penerima pesan. Pertanyaan ketiga adalah menjelaskan urgensi dan tahapan perusahaan dalam membangun relasi dengan customer dan government. Customer adalah pihak ataupun sumber pendapatan utama, dan government adalah pihak yang memberikan kebijakan. Tahapan membangun relasi dengan customer dan government adalah yang pertama-tama mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait, kemudian menetapkan tujuan diadakannya relasi. Jadi apa yang ingin dicapai itu ditetapkan. Kemudian setelah itu merumuskan strategi penjualan, strategi pengiklanan produk, dan lain sebagainya. Maka setelah program kemudian dijalankan, komunikasi tersebut akan mendapatkan sebuah feedback yang nyata. Jadi ada timbal balik antara customer ataupun government. Soal yang keempat adalah cara membedakan identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Yang pertama adalah identitas. Identitas adalah cara perusahaan tersebut mengkonstruksikan dirinya sendiri melalui visi, misi, logo, desain, brand, ataupun dengan nilai. Contohnya, perusahaan yang menampilkan dirinya sendiri di hadapan publik adalah perusahaan yang ramah lingkungan. Maka perusahaan tersebut akan mempunyai visi dan misi ataupun logo atau juga desain produk mereka cenderung dengan warna hijau atau warna-warna alam. Jadi bagaimana cara mereka itu menampilkan pada sebuah publik. Jadi identitas adalah cara sebuah perusahaan menonjolkan jati dirinya sendiri kepada hadapan publik. Yang kedua, citra. Citra adalah persepsi publik terhadap perusahaan. Jadi bagaimana publik itu menilai perusahaan tersebut. Jadi seperti contoh yang di atas, perusahaan yang menampilkan desain ataupun logo itu dengan warna hijau, maka publik akan cenderung atau mayoritas publik itu akan mengarah pada perusahaan yang ramah lingkungan, karena desain dari perusahaan itu sendiri ataupun logo dari perusahaan itu sendiri itu berwarna hijau, yang mana warna hijau identik dengan warna-warna alam yang menggambarkan ramah lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan citra. Jadi citra adalah penilaian publik terhadap sebuah perusahaan. Ketiga, reputasi. Reputasi adalah penilaian jangka panjang tentang kredibilitas kinerja perusahaan. Mencakup dari penilaian masa lalu
sampai masa sekarang. Contohnya, setelah bertahun-tahun sebuah perusahaan melakukan JCR yang konsisten dan transparan, maka nilai yang akan diberikan itu kinerja yang terpercaya. Pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir. Jelaskan apakah ada perbedaan dalam penyelesaian konflik di sebuah perusahaan pemerintah dan non-pemerintah. Dan jelaskan pula tahapan dalam penyelesaian konflik perusahaan. Menurut saya, antara perusahaan pemerintah dan non-pemerintah itu ada perbedaannya. Jadi kalau perusahaan pemerintah, penyelesaian konfliknya itu cenderung harus membutuhkan konsultasi publik dan juga dokumen terbuka. Sedangkan jika perusahaan non-pemerintah atau swasta, jika penyelesaian konflik itu bisa dilakukan secara internal ataupun dari pihak perusahaan itu sendiri dan tidak perlu memerlukan konsultasi publik. Nah, prinsip umum resolusi konflik adalah don't fight, solve the problem. Oleh karena itu, dalam meresolusi konflik itu membutuhkan menguasai dua keterampilan dan kemampuan, yang mana untuk menjadikan negosiator dan mediator publik. Selanjutnya adalah tahapan penyelesaian konflik. Yang pertama adalah memecahkan masalah yang dihadapi dengan mengamati tujuan dari pihak yang terkait. Jadi kita harus mengamati dulu atau melihat ini masalahnya apa, begitu. Kita mengamati sebuah masalah itu harus dengan mengamati tujuan dari pihak yang terkait. Jadi pihak ini mengamati sebuah konflik itu tujuannya untuk apa? Untuk melerai atau untuk kepentingan pribadi ataupun yang lain sebagainya. Jadi kita harus, selain kita mengamati konflik, kita harus mengamati tujuan-tujuan tersebut dari pihak-pihak yang terkait. Tahapan yang kedua adalah mencari jalan tengah jika ada penolakan. Jadi tidak semuanya konflik itu bisa langsung diselesaikan. Ada kalanya sebuah konflik itu terjadi sebuah penolakan. Jadi kita harus memikirkan bagaimana jalan tengah ketika ada penolakan. Kita harus benar-benar adil dalam mencari jalan tengah tersebut. Karena tidak semua konflik itu bisa langsung cepat terselesaikan, bisa langsung menemukan solusinya. Kita juga harus memikirkan bagaimana jika ada penolakan dalam penyelesaian konflik tersebut. Tahapan nomor 3 adalah komando karena wewenang dengan memperhatikan variabel manusia dan struktural. Jadi di setiap perusahaan itu pasti ada wewenang sendiri-sendiri. Jadi kita harus mengkomando secara variabel manusia ataupun secara variabel struktural perusahaan. Jadi kita harus membedakan mana variabel manusia dan mana yang variabel struktural. Nah, komando itu berdasarkan dengan wewenang yang kita gunakan. Oke, cukup sekian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan dadah, sampai jumpa.